Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma. Alhamdulillah, senang sekali pagi hari ini bisa menyambangi pesantren Al-Kautsar, duduk bersama para mujahidin dan mujahidah. Ini wajah-wajah generasi yang akan membebaskan Baitul Maqdis insyaallah, yang akan membersihkan Palestina dari kotoran penjajahan, yang akan mengembalikan Masjidil Aqsa ke pangkuan umat Islam. Takbir! 12.000 anak-anak Gaza dibunuh dalam kurun waktu 4 bulan. Sejauh ini sudah 123 hari Gaza dibombardir. Dan detik ini ketika kita ngobrol ini, saya sampaikan ini, itu di Gaza masih hujan bom. Dibuat anak-anak dibunuh. Tapi orang hari ini nggak paham. Kalau 1.000 yang dibunuh, maka 10.000 anak-anak akan bangkit untuk menjadi pejuang Baitul Maqdis. Takbir! Anak-anak, wahai para pemuda, siswa, santri, siap untuk memperjuangkan Baitul Maqdis? Siap untuk membinasakan Yahudi? Siap untuk menjadi pejuang Masjidil Aqsa? Takbir! Berruh bidam nafdi kaya Aqsa, berruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdi kaya Aqsa, kami akan menebus wahai Aqsa. Kita buat hati-hati mereka bergetar. Kita akan teriakan yel-yel ini yel-yel yang selama ini saya teriakan di Gaza. Biasanya saya yang teriak, yang komando di Gaza itu para pejuang. Mereka teriak, saya ikuti teriakan mereka. Sekarang saya ingin mengomando kalian semua, kalian teriak sekuat-kuatnya. Siap? Jadi ini sangatnya bersambung, sangat dari Gaza. Saya kalian semua. Berruh dengan nyawa, bidam dengan darah, nafdi kaya Aqsa. Kami akan membebaskan engkau, kami akan menebus semua ya Aqsa. Berruh! Semuanya. Berruh! Bidam! Nafdi kaya Aqsa. Berruh! Bidam! Nafdi kaya Aqsa. Kenapa? Sini. Ini. Kenapa? Ini kamu di sini. Sini, enggak apa-apa. Kau sama di sini. Ya. Siapa namanya? Kelas berapa? Kelas 8-nya? Itu di mana? Di mana? Di sini. Oh, kampus. Ya. Dari sekitar sekolah tahun ini kita akan sekarang menjadi mujahid ya. Mujahid menjadi komandan mujahidin insyaallah. Kita terus semangat dari sini ya. Ya, semangatnya untuk kalau kita teriak aja males, gimana mau berjuang bersama? Baik, balik dulu. Terima kasih. Sekali lagi ya, kita akan bareng-bareng jeruh bidang nafdi kaya Aqsa. Oke, 3 kali kita teriakkan semua bareng-bareng 3 kali ya. Angkat tangannya semua. 1, 2, 3. Biarkan orang-orang Yahudi itu tahu bahwa ada cikal bakal para pejuang
pejuang Muslim di sini yang mewarisi DNA Salahuddin Al-Ayyubi, yang mewarisi DNA pejuang Muhammad Al-Fatih, yang kelak akan mengepalkan tangan-tangan kita semua, membuka gerbang Masjidil Aqsa dan mengusir penjajahan dari Palestina insyaAllah. Alhamdulillah, 12 tahun saya tinggal di Gaza. Berkali-kali saya mendengar dentuman bom, itu sudah hal yang saya ingin mendengarkan ini. Saya belum dapat rekaman dari Gaza. Ya, ini adalah suara yang selalu saya dengar per menitnya, bahkan per detiknya di Gaza itu. Kalau bagi yang mendengar sensasi suara jet tempur dan bomnya ini suaranya. Benar ya? Itu bersuara apa itu? Kalau di Gaza sambil ada suara dentuman. Coba di itu tadi, betul. Ini ada suara ya? Ada suara ya? Dikasih. Taruh di. Ya, jadi ini salah satu kegiatan saya konten di Gaza. Kalau saya konten di ini back soundnya. Dipasang oleh Amerika ke Israel untuk membantu Israel mengatur. Oke, itu saya kemarin di Gaza. Jadi saya tinggal di Gaza sejak 2012 itu pengalaman pertama saya hidup dalam bombardir. Ya, itu sosial bombardir seperti itu. 8 hari kami dibombardir. 2014 kedua kali saya hidup dalam bombardir. 50 hari kami dijatuhi bom, hujan bom. 2021 itu pengalaman ketiga saya. Agresi militer yang lebih brutal. 14 hari kami dibombardir. Bu, kalau saya bilang bombardir, itu per hari itu bisa 1000 bom jatuh ke Gaza itu, darat, laut, udara. Dan setiap hari saya dengar itu setiap hari. Kalau malam itu lebih parah lagi. Dan bom yang jatuh ke Gaza itu tidak hanya suaranya yang gelegar, tapi dia juga menghasilkan putaran tektonik sebesar 3,6 skala Richter. Dia seperti bau itu brutal. Bayangkan ya. Selama agresi terjadi, saya selalu dihubungi oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia. Sebagai maksudnya kami memantau nih Gaza lagi memanas. Anda mau kita evakuasi gak? 3 kali agresi, 3 kali saya ditawari untuk evakuasi, 3 kali saya menolak. Saya menolak untuk evakuasi. Kenapa? Karena saat itu saya masih merasa saya masih bisa berjuang di Gaza. Sebagai seorang jurnalis, saya sebelum ke Gaza saya kuliah jurnalistik. Kenapa kali ini saya pulang? Ini beda. Kali ini bukan lagi agresi. Kali ini Israel menyebutnya perang. Sejak 50 tahun Israel tidak pernah mengumumkan perang. Tapi kali ini 7 Oktober 2023 untuk pertama kalinya Israel akhirnya
mengumumkan perang, dan perangnya bukan sebuah negara, memerangi Gaza yang hanya kecil sekali. Coba ini mana? Ini di pasal. Coba dikasih lihat peta Palestina. Jadi Gaza ini satu wilayah yang sangat kecil ya di Palestina. Ini ya peta Palestina. Ya, ini Palestina semua ya. Gaza ini Gaza nih yang segini kecil. Kenapa Gaza yang jadi serangan, yang jadi target? Suatu hari seorang perdana menteri Israel yang pertama, namanya David Ben-Gurion, ingat namanya David Ben-Gurion, ditanya oleh wartawan, Pak Perdana Menteri, kami melihat dari hari ke hari kok dari hari ke hari kok Israel ini semakin meluas. Yang putih ini Israel ya, terus meluas wilayahnya. Itu di mana ujungnya? Di mana batasnya? Semakin melebar, meluas, membesar. Apa jawaban Ben-Gurion? Luas atau batas wilayah negara Israel itu sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau mereka tentara Israel bisa menjangkau Saudi Arabia, Mekah, terjadi itu ambisi mereka. Nggak puas hanya menjajah Palestina. Kalau tentara mereka bisa menjangkau Payakumbuh atau 50 kota, terjajah ini kita nih. Tapi hari ini Israel sedang terbentur oleh satu batu yang sangat kokoh yang bernama Gaza. Jadi sebetulnya Gaza ini sekarang sedang menjadi benteng terakhir pertahanan Islam. Kalau Gaza tunduk, kalau Gaza takluk, tidak ada lagi benteng yang mempertahankan Islam. Itulah nilai sebuah Gaza. Maka sejak 2008 Israel mulai membombardir Gaza. Di 2009 Gaza dibombardir selama 22 hari. Jet tempur, tank baju. Gaza bertahan. Saat itu Gaza tidak seperti sekarang. Para pejuang Gaza kemampuannya dulu terbatas. Sekarang kan mereka sudah bikin roket sendiri, amunisi sendiri, senjata sendiri. Dulu nggak seperti itu. Tapi Gaza bertahan dengan segala keterbatasannya. Saking tegarnya Gaza ini menginspirasi seorang musisi Inggris. Ada lagunya ya? Lagu musisi Inggris, dia tuh nangis dengan Gaza, dia kagum. Akhirnya dia buat liriknya. We will not go down in the night without a fight. Kami tidak akan tunduk malam hari ini tanpa perlawanan. You can burn up our homes and our homes and our school, but our spirit will never die. Kalian bisa saja menghanguskan masjid-masjid kami, rumah-rumah kami, sekolah-sekolah kami, tapi semangat kami tidak akan mati. We will not go down. Gaza tonight. Lagu itu ditulis dengan air mata oleh si musisi. Kuat kata-katanya kan, bikin orang merinding mendengarnya. Dan lagu itu sangat ditakuti oleh Amerika dan Israel. Tidak boleh tampil di YouTube. Silakan cari di YouTube. Klik We Will Not Go Down, akan keluar logo itu. Di take down terus. Gaza bertahan. 2012 usaha kedua Zionis menguasai Gaza. Gaza bertahan. 2014 Gaza bertahan. 2010 Gaza bertahan. Selama di antara akhir itu saya di Gaza dan saya melihat bagaimana Gaza itu, masya Allah, luar biasa pertahanan. Nah, kenapa saya memilih pulang hari ini? Ustaz, kenapa antum pulang? Antum kan bisa jihad angkat senjata. Kenapa antum malah pulang? Saya kalaupun mendaftar angkat untuk jadi militer, Al-Qassam misalnya, udah akan terima. Ada spesifikasinya, ada kriterianya. Ada yang anak muda semangat banget nih.
ke saya sosial media, Ustaz, saya tidak kuat melihat kematian di Gaza Ustaz, bawa saya ke Gaza, saya mau jalan ke sana. Ada gitu saya tanya, Anda benar mau jalan di Gaza? Ya betul. Anda bisa bahasa Arab nggak? Nggak bisa Ustaz. Gimana mau jihad di sana nggak bisa bahasa Arab? Gimana mau mendengar instruksi dari Abu Ubaidah pakai bahasa Arab? Yang ada bukan berjuang jadi beban kesana kita ini. Ada yang siap, saya bahasa Arab saya bagus, tapi beratnya 45 kg. Ya, terus kalau angkat RPG apa namanya, encok. Nah, dan saya pun kalau mau diterima, ya, kalau saya angkat senjata, berapa yang bisa saya bunuh? 1, 2, 3, paling banyak 3, tak saya terbunuh. Tapi teman-teman saya di Gaza mengatakan, kamu itu cocoknya jadi jurnalis saja. Karena kalau kamu jadi jurnalis, bukan 3 orang yang membunuh, kamu bisa menjangkau jutaan hati-hati di Indonesia. Kamu bisa mengetuk jiwa-jiwa mereka, bangkitkan semangat mereka. Kamu kalau jadi jurnalis, kamu bisa menjangkau jutaan pasang mata ini, agar terbuka mata-mata mereka, berjuang untuk jurnalis. Itu yang kami butuhkan, kata mereka. Jadi jangan kita berpikir sempit. Perjuangan itu gak cuma tentang senjata. Senjata itu gak cuma AK-47, gak cuma RPG. Prinsip kita senjata. Sosial media kita senjata. Pikiran kita senjata. Maka dari itu 3 kali agresi saya bertahan, karena saat itu meskipun listrik cuma beberapa jam per hari, tapi saya masih bisa akses internet. Tapi kali ini 7 Oktober 2023, hari pertama listrik diputus, internet diputus. Dan saya sebagai seorang jurnalis, senjata saya internet. Nggak ada internet ya saya warga biasa, nggak bermanfaat di sana. Maka saya putuskan, oke siap, saya evakuasi. Tapi nggak gampang evakuasi dari Gaza itu. Di tengah bombardir, dung. Saya harus bawa anak sama istri saya ke perbatasan Rafah. Untuk keluar itu harus lewat perbatasan Rafah Mesir. Saya keluar itu harus melewati satu jalur namanya jalur Salahuddin. Itu jalur di mana banyak kematian di situ. Banyak orang-orang Gaza itu lagi lewat jalur itu, boom. Nah ini saya seperti video ini nih. Ini adalah kondisi jalan Salahuddin. Coba di play dari awal. Ya ini saya rekam pakai kamera saya, HP saya. Lihat ya. Ini bangkai-bangkai mobil yang hancur akibat serangan udara Israel. Bayangkan saya harus melewati itu ke perbatasan Rafah, bawa anak-anak dan istri saya. Sampai Rafah, saya tunggu berjam-jam dari pagi sampai sore, lapar, haus. Saya ditolak, nggak boleh lewat. Terpaksa balik lagi lewat jalur yang sama. Drone, pesawat awak, nggak berhenti mencari mangsa. Jajah tempur mengemalir bang kanan kiri. Ya, ini apa suasana dalam mobil ketika saya bergerak. Itu anak saya itu 2 Muslim dan Habibur Rahman. Ya. Oke. Nah, 4 kali saya bolak-balik gagal. Usaha kelima, akhirnya saya berhasil keluar. Setelah 35 hari saya terjebak di dalam genosida. Akhirnya saya keluar. Sampai di Mesir saya disambut oleh delegasi KBRI, Kedutaan Besar Indonesia di Kairo. Maksudnya, alhamdulillah akhirnya keluar juga. Gimana rasanya untuk keluar dari Gaza? Saya katakan jasad saya, raga saya mungkin sudah keluar, tapi hati saya masih tertinggal di Gaza. 14 November akhirnya saya terbang dari Bandara Kairo, take off. 15 November saya landing di Jakarta, di Tangerang, Soekarno-Hatta. Ketika landing, ketika mendarat,
Di antaranya pesan-pesan dari kakak saya di grup keluarga WhatsApp. Apa dia tulis? Sen, kami ini baru tiba di Indonesia, baru keluar dari konflik berdarah, dari medan perang. Ini sudah banyak media-media televisi, radio sudah ngantri mau wawancara, podcast, masjid-masjid sudah daftar minta kamu datangi. Tapi kami sekeluarga sepakat kamu istirahat dulu 3 hari. Habis itu baru terima wawancara itu. Ketika saya melihat kata-kata istirahat, geleng-geleng kepala saya bilang, berani-beraninya saya berpikir istirahat sekarang. Sementara detik ini keluarga saya di Gaza dibombardir dan mereka nggak dikasih waktu istirahat. Berani-beraninya saya berpikir istirahat, sementara teman-teman saya, saudara-saudara saya di Gaza dibunuhi, dihujani bom, dan mereka nggak ada waktu untuk istirahat. Maka saya bilang, nggak ada istirahat, terima semua tawaran itu. Saya pulang ke Indonesia bukan untuk istirahat, bukan untuk healing, bukan untuk leha-leha, kompo-kompo, rekreasi. Saya pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan saya yang belum selesai. Maka saya sejak itu saya belum berhenti nih. Jawa Barat, Rojo, Jawa Tengah, Jawa Timur, lanjut ke Lampung, Bengkulu, Medan, sekarang saya di Sumatera Barat. Per hari ini saya bisa 6 titik, hari kita berapa titik? 7 titik hari ini. Ya. Capek gak? Capek. Tapi ketika saya melihat terbayang wajah anak-anak pucat, anak Gaza yang pucat, kelelahan, yang kurus kering, kelaparan. Saya gak capek sebenarnya. Mereka yang capek di sana. Maka saya ingin semangat ini adik-adiknya, antum dan nikmat luar biasa tuh. Ya, sekolah, fasilitas yang mewah. Waduh, paling lawan kalian, apa sih lawan kalian tuh resikonya ngantuk terus kan? Di sana resikonya kematian. Maka saya datang ke sini untuk memberikan kepada kalian sebuah misi. Hati-hati nih, bahaya anakku, adik-adikku semua ya. Kalian lihat, banyak senior-senior kalian yang sudah lulus berantakan hidupnya, betul ya? Nggak jelas tujuan arah langkah mereka itu jelas. Ada akhirnya dengan bangga tato ngamen di jalanan. Ada yang cerita, ada yang tawuran, ada yang bikin geng-geng. Hancur. Kenapa? Karena mereka ini hidup tanpa misi, tanpa tujuan. Kalian ini, adik-adik ini, kalian jelas misinya, yaitu apa? Memberikan Masjidil Aqsa ke dalam pangkuan umat Islam. Itu misi kalian hari ini. Kalau ada yang bertanya kepada saya, selesai, atau apa sih profesinya? Saya katakan bahwa profesi saya adalah tujuan pembebasan Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Saya sebagai seorang jurnalis, saya sebagai seorang aktivis, ini cuma alat agar saya bisa berkontribusi. Kalian nih, adik-adik ya, apapun cita-cita kalian, impian kalian, ikat dengan perjuangan pembebasan Baitul Maqdis. Gak keren kalau kalian ini hidup hanya mengejar dunia. Kalau kalian jadi seorang dokter, jadilah dokter yang paling sukses agar kalian bisa merawat korban-korban luka, para pejuang-pejuang. Kalian mau jadi seorang pengacara, jadilah pengacara yang paling sukses untuk bisa mengadvokasi Palestina, untuk bisa mengawal kemerdekaannya. Kalian jadi apa? Insinyur apa? Teknik apa? Elektro, teknik mesin. Jadilah insinyur yang kelak bisa membuat penemuan-penemuan mutakhir, robot-robot canggih untuk bisa berjuang, membantu, membuat senjata untuk para pejuang Palestina. Itu adalah misi. Kalau tidak punya misi yang jelas, kalian tidak akan gampang tergerus oleh arus-arus tangan kiri. Hati-hati nih. Saya pernah nih, saya nyampe Gaza, saya daftar kuliah di kampus. Hari pertama saya digerumuti oleh anak mahasiswa. Saya disuruh, aneh dari kamera saya. Ini makhluk apa ini? Kampus kita. Dilihatin oleh mereka ini. Ini hidupnya kurang nancung. Siapa ini? Kamu
bombardir sana sini. Sudah benar di Indonesia nyaman, aman, tentram. Apa saya bilang? Jangan salah. Memang secara fisik perang itu di Gaza, tapi di Indonesia itu perang ideologi lebih mengerikan dibandingkan perang fisik. Perang fisik jelas musuhnya, dia tempur, tank aja. Kita bisa sembunyi, kita bisa ya berteduh di tempat yang lebih aman. Tapi perang ideologi nggak jelas siapa musuhnya. Ada kalanya musuhnya itu mereka yang dianggap sebagai influencer. Ya, ada gitu, seorang YouTuber atau kadang ustaz berjenggot, ya berpeci, atau seorang pejabat, tapi mereka tidak sadar ya menanamkan ide-ide racun, sekulerisme, liberalisme, komunisme, ateisme, LGBT. Ada perang di Gaza itu kalau dapat bom, gitu ya, korbannya meninggal jelas, dimakamkan, syahid insyaallah. Perang ideologi ini korbannya nggak mati, hidup tapi rusak otaknya. Seperti zombie-zombie, mayat-mayat hidup yang berjalan tanpa ambisi, gampang terbawa arus nanti. Perang ideologi itu salah satu indikasinya, korbannya kecanduan game online, kecanduan pornografi. Jadi banget. Perang fisik jelas senjatanya loh. Tank gajah tertentu kelihatan senjatanya. Kita ini senjatanya apa loh kalau perang ideologi? Smartphone. Ini senjatanya. Dan senjata ini nggak kita hindari. Malah para orang tua ini dengan rela hati menyerahkan senjata itu ke anak kita. Nah, silakan ini senjata, silakan ini gunakan dipakai. Konten-konten LC itu ini adalah amunisi perang ideologi ini. Hati-hati. Jadi anak kita di berhari-hari jam-jam scroll. Itu konten-konten merusak otak itu. Tapi kita para ayah, para ibu saya sekali. Kalau kali ini anak saya rewel gitu ya, saya kasih aja biar dia astagfirullah. Nah, kemudian saya bicara pendidikan. Bapak guru ya, Pak Mudir, ketua. Ada sebuah hadis tentang akhir zaman. La taqumu as-sa'a hatta tuqatilul yahud. Hari kiamat tidak akan terjadi sebelum kalian akan memerangi orang Yahudi, gitu kan? Wa yaqtadil yahud wa ra'atul rasul. Dan kalian akan menang sampai orang Yahudi itu akan bersembunyi di belakang pohon dan berbatuan. Wa qala hadza syajar ya Abdullah ya Muslim, hadza yahudi khalfi ta'afatu. Nanti berbatuan yang pohon itu akan bicara, wahai hamba Allah ya Muslim, ada Yahudi bersembunyi di belakang saya. Sini, saya akan bunuh. Illa dharqat, kecuali sebab Tuhan yang tetap. Wahai para guru, ya, yang saya muliakan saudara kami, pertempuran melawan Yahudi ini tidak dimulai ketika kita bertemu tetap muka di atas medan tempur, enggak. Tapi pertempuran dimulai ketika kita membangun peradaban. Anak-anak kita ini sekarang sedang jadi target nih para Yahudi. Maka ya, saya sejak kecil saya ini diedukasi oleh ayah saya untuk mencintai Palestina, untuk berjuang untuk Palestina. Ayah saya jelas, kamu punya misi, yaitu memang saya bertanggung. Karena bagi ayah saya, isu bertemu di sini bukan isu sampingan, bukan seperti kita ya, sebagai kita ada yang berpikir bahwa ini mah urusan orang Palestina, kita mau cuma bantu seadanya doang, gitu kan kadang-kadang ya. Enggak, itu tanggung jawab kita semua itu. Maka saya dididik sejak kecil untuk cinta kita habis. Suatu hari tahun 2000-an, usia saya 12 tahun. Sini ada yang usia 12 tahun? Ada nggak? Coba katakan yang usia 12 tahun. Nggak ada ya? Ini sudah SMP ya. Berarti 13 tahun ya usianya. Sini 12 tahun. Suatu hari pesantren tempat saya mondok, masjid pesantren itu kedatangan seorang jurnalis dari Timur Tengah. Datang ke masjid, cerita dia. Apa dia bilang? Dunia
ini ibarat seekor gunung. Ada sayap kanan, ada sayap kiri. Palestina adalah jantung gunung itu. Barang siapa kuasai Palestina, maka dia kuasai dunia. Maksudnya apa? Palestina ini adalah jantung dunia. Coba dilihat kata Palestina. Ya. Nah, bukan ini yang tengah-tengah. Kita lihat ya. Satu-satunya negeri di dunia yang mengikat 3 benua besar itu Palestina. Ini Palestina ya. Ini Palestina. Palestina ada di benua Asia. Di benua Asia. Di barat daya Palestina berbatasan dengan Egypt. Apa itu Egypt? Mesir. Mesir itu benua apa? Afrika. Di barat laut, ini lautnya, laut Palestina itu lautnya laut Mediterania. Kalau ke arah sana ini benua apa? Eropa. Jadi Palestina ini jantung dunia karena dia mengikat 3 benua besar, Asia, Afrika dan Eropa. Maka orang-orang barat sepakat bahwa siapa yang menguasai Palestina maka dia menguasai dunia. Saat itu saya diperlihatkan oleh orang jurnalis Timur Tengah itu video-video, foto-foto tentang Palestina. Menangis ya. Sampai ketika kami diputarkan sebuah puisi, ada anak Palestina baca puisi. Itu puisi jadul. Saya akan tahu di sini. Ya. Ini puisi tentang anak Palestina pada ayahnya. Saya 24 tahun yang lalu sekali video ini nangisnya berderai air mata saya. Saya usia 12 tahun, saya berdoa, ya Allah, bawa saya ke Palestina. Saya berjuang di Palestina. Itu adalah saya. Tapi saya tahu ayah saya ini bukan orang yang berada. Bapak saya ini nggak punya pemasukan tetap. Dia guru kiai kampung misi dari masjid misi ceramah. Anaknya 16, ayah saya itu. Ya, jadi nggak bisa bawa saya ke Gaza dengan kemampuan finansial ya saya. Tapi saya nggak pernah suruh sama Allah. Ya Allah, Engkau Maha Kaya ya Allah. Mudah bagimu kalau mau bawa aku ke Gaza. Tapi saya tahu diri, karena saya nggak punya uang, nggak punya harta. Saya berjanji, mulai hari ini saya akan membagi buta belajar bahasa Arab. Saya akan mati-matian belajar bahasa Inggris. Pokoknya saya harus punya hafalan Al-Quran. Itu jadi diri saya. Dan saya harus bisa azan. Karena bagi saya, pikiran polos saya waktu masih kecil itu, kalau saya punya masjid ini, bahasa Arab, bahasa Inggris, Al-Quran dan bisa azan, saya bisa bertahan di mana pun saya berada. Alhamdulillah, saya seumur hidup saya tinggal di pondok 6 tahun MI, 3 tahun MTS, 3 tahun aliyah, 12 tahun yang utangnya. Saya lulus dari aliyah. Bahasa Arab saya belepotan. Tapi bahasa Inggris saya hancur-hancuran. Bahasa Arab saya belepotan, bahasa Inggris hancur-hancuran.
12 tahun saya belajar apa aja? Ternyata setelah saat ini kurikulum kita ini. Dulu tahun 2006 saya dipaksa untuk mempelajari pelajaran yang nggak perlu saya pelajari. Atau sekarang masih akan enggak? Di sini masih ada yang belajar sejarah manusia bukan? Nggak ada ya? Ada? Ada sih. Aduh. Itu nggak perlu dipelajari itu. Buang-buang waktu, buang energi, buang uang. Serius? Kalian percaya kalian itu nenek-nenek monyet? Terus coba dipelajari itu kan? Mendingan untuk mata pelajaran itu kita pakai cuma Al-Quran berapa ayat? Dapat itu berapa ayat itu? Kemudian saya mau nanya, jangan-jangan ini SMP, SMA masih ada pelajaran fisika kimia? Masih? Ada pelajaran fisika kimia sekarang? Buat apa? Ya, maaf ya, ini pengalaman saya ketika lulus itu gak berubah sama sekali. Kimia, fisika, matematika. Kalau matematika kan kita butuhkan tambahan, kurang, penjumlahan atau pembagian. Kalau misalnya rumus trigonometri, sin, cos, metrik, kita akan pakai di bimbingan atas serius. Ini ngomong Pak Guru ya. Ini saya survei ke teman saya. Serius ya. Tentang kamu juga silakan Pak Guru. Silakan kalau sudah ada rumus ini sudah ada beberapa kali lulusan. Sudah ada lulusan. Tolong nanti alumninya dalam kajian dalam suatu forum reuni tanya satu-satu. Kamu setelah di tempat kami 6 tahun atau 12 tahun yang dari kelas 3 SMA apa yang kamu dapat? Saya jamin mereka akan hanya mengikuti 3 hal. Pertama, kami bisa membaca. Kedua, bisa menulis. Ketiga, bisa berhitung. Tanya kan? Gimana bahasa Inggris kamu? Waduh, kacau. Gimana bahasa Arabnya? Nggak bisa. Mana rumus fisikanya masih nyebut? Nggak. Tabel periodik kimia ada 3, 1 aja. Paling H2O, terus C2O, sisanya apa? Hilang. Kimia, biologi, hilang semua. Itu pengalaman guru saya kan bawa antar di survei. Artinya apa? Ini sistem, kita harus ambil aja ya. Sistem pendidikan ini bukan umat Islam yang naruh ini. Penjara yang naruh itu. Jadi anak-anak kita ini dipaksa untuk mempelajari hal yang mungkin mereka pelajari. Akhir alhasil ketika mereka lulus, imannya lemah, ketakwaannya tipis, bacaan Qurannya berepotan, ya, ilmu syariahnya juga nggak ada, ilmu eksak pun nggak ada yang masuk. 12 tahun anak-anak kita ini menghabiskan waktu, buang-buang energi, buang-buang uang. Ini otokritik. Ya saya kan di survei sendiri itu. Bukan artinya saya anti dengan ilmu fisika kimia, enggak anti. Tapi untuk belajar fisika kimia, bukan sekarang waktunya kan. Anak sekarang ini masa-masa emas ini. Isi kepada Al-Quran, nafas kebaikan Al-Quran. Tanamkan keimanan ketakwaan itu dulu. Kalau sudah usia 17 tahun, 18 tahun baru kamu menjadi ahli kimia, silakan. Pasti Allah belakang kalau sudah ada Al-Quran belakang. Jadi ada apa? Fisika, matematika, silakan. Tidak sekarang waktunya ini. Ya. Tapi bukan berarti kita dihapuskan kimia fisika, ya kasihan dulu kimia, fisika kasihan orang dulu nanti ya. Nggak apa-apa, biar aja. Tapi Pak, ketika ujian itu mudah soal-soalnya. Iya, itu aja. Tapi sebagai gantinya, waktu pelajaran kimia dipakai untuk hafal Quran. Nah, itu bagus tuh. Waktu pelajaran fisika pakai hafal Quran. Dunia Allah itu lebih efektif. Jangan anak-anak kita lulus. Ya tadi itu baca Quran yang berepotan, hafalan yang nggak ada. Yang ada apa? Sekarang dari sekolah luar itu, ya SMP itu, bahkan ada yang ngaku SMP Islam atau SMP Islam. Itu anak-anak itu pulang pergi ke sekolah bukan untuk belajar, Pak. Pacaran, berzina. Itu yang dilakukan. Jadi saya katakan perjuangan perang melawan Israel Yahudi tidak dimulai dari sedang perang, dimulai ketika kita membangun
sejarah Pak, sejarah. Saya kasih kurikulum bagus. Ada sebuah buku judulnya Mi'at Ulama Islam Ghairul Majul Tarikh. 100 tokoh muslim yang mengubah peradaban dunia. Ditulis oleh seorang akademisi ya, cicilan Gaza namanya Jihad Turbani. Ini unik. Tahun 1978 ada seorang profesor Yahudi menulis buku judulnya The 100 The Most Influencing People in the World. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Dengar katanya begini ya. Siapa yang satunya Pak? Ahmad SAW. Kita bangga gak? Bangga kita Bu? Kepada bangga. Ini itu tipu daya Yahudi ini. Jadi kita kan senang euforia sesaat, tapi kita nggak paham itu isinya apa. Buku itu isinya kalau kita baca lagi, itu daftar orang jahat. Ada Hitler di situ masuk. Ada Mao Zedong, diktator Cina yang membunuh jutaan orang warga. Ada Yosef Stalin, ini juta orang-orang diktator Italia yang membantai jutaan warga. Ada siapa lagi? Hitler tadi udah orang Jerman ya. Ada Mussolini. Stalin itu dia Rusia. Mussolini orang Italia. Kemana semua isinya? Ada Columbus. Columbus ini bukan penemu, bukan. Columbus ini membantai orang asli Amerika, orang Muslim Amerika. Jadi bayangkan, itu list orang jahat. Siapa namanya? Muhammad. Bangga kita. Itu tipuan itu. Jadi kalau mereka yang objektif, kenapa cuma ada 2 orang Islam yang ada di situ? Nabi Muhammad dan Umar bin Khattab. Kemana itu Al-Jabar? Kemana Ibn Sina? Kemana Ibn Farwana? Para penentu besar. Kenapa tidak masukin? Itu tipu musnya agar kita ini, karena kita langsung saja ya, tahunya satu Muhammad Islam. Itu list orang kriminal semua itu. Tapi dari kita harus tulis itu. Kita bangga. Ini kesalahan kita. Ini saya yang memahami yang menyadari ini. Tadi itu Jihad Turbani itu. Orang Gaza itu. Akhirnya dia membuat buku sendiri. Dia mulai mencari benar-benar tokoh-tokoh yang memiliki sejarah. Dia bilang apa dalam bukunya? Ketika saya mulai menyelangi lautan sejarah, saya tersesat. Terlalu banyak tokoh-tokoh muslim ini yang benar-benar berprestasi mengurus sejarah peradaban manusia. Sampai ke ini kalau tidak ditemukan oleh orang Islam, ya saya itu nggak akan terjadi. Pesawat terbang, itu semua tokoh muslim itu yang menjadi promotor utamanya. Orang Barat itu cuma nyuri tulisan orang Islam, kemudian dia klaim sebagai penemuan dia. Makanya dia buat begitu. Lihat bersama Islaminya Ghairul Majul Tarikh. 100 tokoh umat Islam yang mengubah peradaban dunia. Inilah pelajaran kita. Bukan sejarah manusia berubah. Kita jangan Homo erectus, Homo sapiens mordocotensis. Jangan itu. Menurut saya. Ya. Saya tanya beberapa kali sekolah, Pak, apakah tahu ini kan kurikulum yang merusak, yang membodohi anak kita. Kenapa dipertahankan? Aduh Ustaz, kalau kita nggak ini Ustaz, kita nggak dapat izin pemerintah, kita nggak dapat dana bos.